Kejagung pakai pasal hukuman mati di kasus korupsi minyak sawit. Karena apa? Harga di luar, harga internasional itu tinggi banget. Karena apapun proses-proses ini saya paham Kejaksaan Agung telah bekerja keras siang malam untuk merumuskan ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara langka dan mahalnya minyak goreng. Bahwa ada dugaan permainan sehingga terbentuklah harga langka dan mahal minyak goreng. Karena ada dugaan pihak-pihak yang mempermainkan proses harga ini jadi mahal karena apa? Besar-besaran dilakukan ekspor ke luar negeri. Nah, ekspornya ini diduga ada yang bermasalah. Panjang karena memang kemarin kegaduhan begitu luar biasa. Dan saya kira memang agak susah kalau pimpinan nyetop pertanyaan teman-teman dalam teman-teman, karena kita menyadari situasi di masyarakat. Bahkan komedian kita Eko Patrio kemarin saya lihat di medsosnya itu menggambarkan bagaimana situasi saat ini dia menjadi pencuri gitu, lebih tertarik pada 2 pots liter minyak dibanding 15 juta rupiah kalau nggak salah, itu satirnya. Dan banyak terjadi di medsos kritik-kritik soal itu. Pertama, terhadap kelangkaan minyak goreng tadi sudah banyak disampaikan. Tidak ada harga dirinya bukan hanya di mata rakyat tapi juga di mata produsen minyak goreng, begitu Pak. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini, kalau kita hitung sudah 6 permendak dikeluarkan, tapi tidak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat, begitu. Kita ingin Pak Menteri dengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Mereka ingin dijawab apa yang mereka rasakan hingga hari ini dan tidak terlalu banyak berlarut, supaya tidak terjadi kegaduhan. Jadi kata-kata kegaduhan itu sebetulnya penting untuk kita lakukan bersama. Jangan sampai, saya tidak ingin mendorong Pak Menteri lebih lanjut, justru saya ingin mengingatkan, jangan sampai api dalam sekam ini kemudian berlanjut menjadi lebih keras. Jadi kalau ada statement yang mengatakan rakyat juga berbondong-bondong melakukan pembelian minyak berdus-dus, menurut saya tidak masuk akal. Boro-boro Pak beli sebanyak itu, uang barangnya saja langka, harganya mahal, mungkin reseller kali ya. Pak Menteri, jangan sampai kebijakan Permendak nomor 6 tahun 2022 ini menjadi kebijakan macan kertas. Ya, tapi faktanya ya, kebijakan ini ternyata macan kertas. Kebijakan ini tidak bisa menyelesaikan ya permasalahan minyak goreng. Saya lihat memang Pak Menteri luar biasa berkeliling Indonesia mencek. Kejagung pakai pasal hukuman mati di kasus korupsi minyak sawit. 4 tersangka kasus pemberian izin ekspor minyak sawit mentah terancam hukuman berupa penjara seumur hidup hingga hukuman mati lantaran Kejaksaan Agung memakai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kasus tersebut diselidiki oleh jaksa usai fenomena kelangkaan minyak goreng terjadi di Indonesia. Salah satu tersangka adalah pejabat Kementerian Perdagangan. Pasal 2 Undang-Undang Tipikor mengatur pemberian sanksi pidana kepada setiap orang yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ancaman pidana dari penerapan pasal ini ialah penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Ada pula ancaman hukuman denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu hukuman pidana mati dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Lalu di pasal 3 Undang-Undang Tipikor mengatur pemberian sanksi pidana kepada setiap orang yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Supardi menjelaskan bahwa dalam kasus pemberian izin ekspor ini, penyidik bakal mendalami dugaan pemberian suap yang dilakukan oleh para tersangka. 4 tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung antara lain Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Perulian Tumanggor,
Kemudian Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri, Garing Permata Hijau Group, Stanley, MA, dan General Manager di bagian General Affair PT Mulsimas, Pigar Tegores Sitangga. Perkara berkaitan dengan penerbitan izin ekspor oleh Kementerian Perdagangan kepada para pengusaha yang tidak berhak sehingga disebut sebagai tindakan melanggar hukum. Telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil susah, kata Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada wartawan Selasa 19 April. Ya, mencek yang namanya stok minyak goreng. Dan memang faktanya Bapak datang, minyak gorengnya ada, Pak. Ya, bahkan di dapil saya di Padang itu Pak Wali Kota lapor sama saya, beliau menemani Bapak mau berkeliling pasar. Ya, memang ada. Tapi 3 jam setelah Bapak pulang dari pasar, itu stok langsung hilang. 11% menguasai 42%, 16 orang, 16 perusahaan menguasai 42%. Berarti ada 16 pengusaha menguasai sama dengan 42%. Berarti sekitar 7 juta dikuasai sama dengan petani. Berarti siapa yang diuntungkan? Pertama adalah 16 orang yang menguasai lahan 42% tadi. Dan ini bukan lahan dia, lahan negara. Karena HGU dia hanya dikasih hak oleh negara untuk tukang tanam. Tukang tanam untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. Tapi justru hari ini 270 juta orang menderita akibat itu. Berarti dalam konteks kebijakan ini Pak Menteri Perdagangan gagal memenuhi amanat konstitusi pasal 33 ayat 3. Dalam konteks ini saya tidak emosi, tapi ini fakta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita kembalikan, apa artinya ada kebijakan kita ini menjadi produsen kelapa sawit terbesar kalau tetap menikmati mekanisme pasar? Berarti sama saja tanah yang dipakai oleh para pengusaha sawit itu adalah tanah dia, bukan tanah negara. Selama 80 tahun jadi tukang tanam. Kalau dia itu tanahnya dia, boleh dengan alasan seperti itu. Jadi yang terakhir saya mengingatkan, saya tidak setuju kalau seandainya kebijakan yang kemasan itu digunakan dengan harga mekanisme pasar. Sebetulnya dalam kehadiran negara itu adalah keseimbangan. Ketika rakyat itu dalam 40 lagi membeli daya beli, maka ada keseimbangan. Kalau gula Bapak tekan sampai 12.500, tapi kalau sawit kenapa dilepas?